Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, saat ini para pekerja kecewa dengan kebijakan baru Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Dalam kebijakan itu, para peserta BPJS Ketenagakerjaan baru bisa mencairkan manfaat jaminan hari tua saat usianya 56 tahun. Para pekerja saat ini hanya bisa gigit jari. Pasalnya, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengubah aturan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT. Dalam pasal 3 Permenaker RI nomor 2 tahun 2022, jaminan hari tua hanya bisa diberikan kepada peserta saat mencapai usia 56 tahun. Sehingga peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja atau mengundurkan diri harus menunggu dulu hingga usianya 56 tahun. Padahal dalam peraturan sebelumnya, manfaat jaminan hari tua bisa dibayarkan tanpa adanya batasan usia. Dibayarkan langsung secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan sejak tanggal pengunduran diri atau PHK. Petisi batalkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 pun beredar. Hingga Sabtu siang ini, sudah lebih dari 125.000 orang yang menandatangani petisi itu. Menanggapi kekecewaan pekerja, staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari menegaskan di akun media sosialnya bahwa pencairan jaminan hari tua sengaja digeser dan dikembalikan untuk hari tua karena pemerintah punya program baru, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan untuk korban PHK. Belum jelas bagaimana mekanisme program baru buatan pemerintah itu. Yang pasti, pekerja tetap mengharapkan manfaat jaminan hari tua tetap bisa dicairkan tanpa adanya batasan usia. Tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja karena jaminan hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan adalah dana milik nasabah, bukan pemerintah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, riuhnya polemik aturan pencairan jaminan hari tua ini sudah sejak kemarin dan terus dibahas lebih lanjut. Selanjutnya hari ini bagaimana kita memahami aturan main Permenaker yang mengatur jaminan hari tua ini, kita sudah terhubung dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri. Selamat pagi, Ibu Indah. Selamat pagi, Bu Indah. Selamat pagi Mas Mbak. Baik. Ibu Indah, terkait dengan kebijakan JHT baru bisa dicairkan 56 tahun. Masyarakat dalam tanda kutip menjerit nih Bu Indah. Sebetulnya apa sih latar belakang dari kebijakan ini? Sebenarnya ini ada salah pemahaman ya, mohon maaf ya. Sebenarnya bukan JHT ini bisa dicairkan hanya ketika usia 56 tahun, tidak. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2022 yang baru saja terbit beberapa hari lalu, itu sebenarnya kan mengacu pada peraturan yang lebih tinggi di atasnya, yaitu PP nomor 46 tahun 2015, di mana dinyatakan bahwa manfaat JHT bisa diklaim sebelum usia 56 tahun, terutama ketika sedang mengalami PHK atau cacat tubuh, cacat total ya, itu bisa diklaim Mas, 30% untuk perumahan dan 10% untuk manfaat lainnya, dan keduanya ini tunai. Lalu sisanya selengkapnya diklaim ketika usia 56 tahun. Jadi jaminan hari tua adalah suatu bentuk jaminan sosial bagi para pekerja ketika seorang pekerja menghadapi usia tua, di mana seseorang menjadi tidak produktif lagi, tidak ada daya saing. Jadi ada suatu jaminan, yaitu sebut jaminan hari tua. Jadi mohon disamakan dulu nih pemahaman bahwa Permenaker 02 tahun 2022 bukan untuk membuat para pekerja menjerit seperti tadi di intro acara ini ya. Tapi tetap bisa diklaim hanya 30% dan 10%. Gitu Mas. Baik, jadi mungkin yang dipermasalahkan adalah berapa persen yang bisa diklaim, begitu ya Ibu ya maksudnya? Ya, yang tetap bisa diklaim belum usia 56 tahun, yaitu 30% untuk perumahan. Jadi misalnya ketika seseorang di PHK atau mohon maaf mengalami cacat gitu ya, cacat total, lalu beliau ada tanggungan kredit rumah, lalu butuh uang gitu ya sebelum mendapat pekerjaan lagi, maka dia bisa ngeklaim 30%. Lalu kemudian anaknya butuh sekolah lanjutan, butuh uang gitu, dia juga bisa mengklaim yang 10% uang cash.
Jadi tanpa harus menunggu 56 tahun, usia 56. Jadi itu bisa diklaim. Nah, selanjutnya nanti totalnya adalah di usia 56 tahun. Karena ini adalah jaminan hari tua, suatu bentuk jaminan sosial untuk memastikan usia tua para pekerja atau buruh benar-benar sejahtera. Sementara kalau seorang PHK itu ada lagi jaminan yang sebentar lagi di bulan Februari ini bisa diklaim bagi korban PHK, yaitu namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ini melengkapi dari beberapa jaminan sosial yang negara ini punya, dan bahkan ILO, International Labour Organization, itu sebenarnya appreciate dengan jaminan hari tua yang Indonesia miliki, karena menurut konvensi ILO nomor 102 tahun 1992 tentang social security dan social protection untuk workers, itu cukup jaminan pensiun, tapi kita bahkan ada jaminan hari tua. Jadi jaminan hari tua tidak menggantikan jaminan pensiun, dan jaminan hari tua ini memang bukan spesial untuk PHK, bukan Mbak, memang untuk usia tua pekerja, itu Mbak. Ternyata Reno, Ibu Indah, banyak buruh, kemudian ada beberapa organisasi buruh juga yang komplain, ini kan sebenarnya uang para buruh, uang para pekerja, terserah mau diambil kapan sesuai dengan aturan. Kalau dari tanggapan Bu Indah, seperti apa? Ya, memang ini uang dari iuran para pekerja buruh, kemudian dikelola oleh BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kan kita juga mengacu pada suatu regulasi aturan. Awalnya ada Undang-Undang SJSN, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian diturunkan dengan peraturan pemerintah. Lalu sekarang Permenaker nomor 2 tahun 2022. Jadi ada mekanismenya gitu. Sama dengan jaminan yang lain, misalnya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan pensiun itu sendiri, pasti semua ada aturannya. Uang yang dititipkan dan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan kemudian dikembangkan. Ada katakanlah ada program-program investasi yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga nanti kalau diklaimnya maksimal atau full pada usia 56 tahun, maka sebenarnya bukan hanya uang iuran pekerja itu saja yang diiur dari awal bekerja, ya, tapi ada tambahan bunga. Ada tambahan bunga, dan ini bunganya di atas rata-rata bunga deposito nasional, gitu Mbak. Baik. Bu Indah, tadi Anda mengatakan bahwa sebelum usia 56 tahun ini tetap bisa ada yang diklaim oleh para tenaga kerja, ya, 30% untuk perumahan, 10% untuk pendidikan tadi yang Anda contohkan. Nah, ini alurnya bagaimana, dan kemudian apakah juga harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dokumen-dokumen tertentu untuk bisa mencairkan atau mengklaim 30 plus 10% itu tadi? Ya, jelas Mas, pasti ada persyaratan yang jelas, kan KTP ya, nomor induk kependudukan. Kemudian juga nanti ada nomor BPJS Ketenagakerjaannya. Dan kalau beliau korban PHK, maka tentu ada surat menyatakan memang beliau benar-benar sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan atau memberi kerja terakhir. Lalu tinggal dibawa ke kantor-kantor wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Syaratnya gampang sih Mas, tinggal langsung ke BPJS Ketenagakerjaan saja. Nah, kemudian ini juga ada muncul petisi penolakan yang viral sekali di media sosial. Betul. Nah, saya pengen Ibu Indah menjawab ini, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time, dan kita juga masih membahas terkait dengan informasi yang beredar bahwa JHT baru bisa dicarikan usia 56 tahun. Tadi Bu Indah sudah menjelaskan di awal bahwa sebetulnya bisa saja ada yang bisa diklaim sebelum 56 tahun sebesar 30 plus 10%. Bu Indah, kita melihat sebuah realitas bahwa sampai dengan kemarin siang tanggal 12 Februari 2022, ada petisi yang ditandatangani kurang lebih 125.000 orang tidak setuju nih terkait dengan kebijakan ini. Ya, karena cukup banyak ini angkanya. Bagaimana respon dari Kemenaker, Bu Indah? Ya, kita negara demokrasi, jadi boleh saja berpendapat gitu ya. Tapi yang perlu kita juga sama-sama pahami bahwa Permenaker 2 tahun 2022 ini belum ada seminggu kan diundangkan, dan dalam salah satu pasal di Permenaker tersebut menyatakan ada masa atau waktu 3 bulan untuk sebelum resmi ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sejak tanggal 4 Februari diundangkan, ada 3 bulan ke depan, yaitu
Mei 2022 baru benar-benar entry into force atau resmi berlaku. Sehingga ada masa 3 bulan kita sama-sama menyamakan pemahaman. Buat kami pemerintah, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan harus intens memberikan pemahaman terhadap apa makna dari Permenaker 2 2022 ini. Kita akan terus menjalin komunikasi yang intensif dengan semua mitra-mitra baik serikat pekerja, pengusaha dan juga seluruh dinas-dinas tenaga kerja termasuk dengan para mahasiswa. Nah, mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan ini bisa dibangun suatu pemahaman yang sama terhadap apa maksud tujuan dari Permenaker 02 tahun 2022 ini. Demikian, Mas. Baik. Nah, Bu Indah, ada kemudian narasi, ada cerita yang datang dari kalangan buruh terkait dengan pada saat uang ini bisa diterima sebelum usia 56 tahun, mungkin bisa dialokasikan misalnya untuk membuka usaha ataupun untuk keperluan lainnya. Nah, bagaimana Kemenaker menanggapi narasi seperti ini, Bu? Iya, wajar kalau memiliki pemahaman seperti itu karena merasa itu uangnya pekerja kan ya, ditabung, disimpan, bisa diambil setiap saat gitu. Padahal ini adalah uang yang memang dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan untuk hari tua pekerja. Kalau mau usaha sebenarnya ya ada juga beberapa paket atau skema bantuan dari pemerintah. Contoh saja ya, contoh di Kementerian Ketenagakerjaan sendiri, kami punya namanya program TKM, Tenaga Kerja Mandiri, yang tahun 2021 kemarin ada 171 paket program tenaga kerja mandiri yang kami berikan juga kepada perwakilan serikat-serikat pekerja, di mana beberapa anggotanya ingin membuka usaha, jadi kami berikan. Lalu Kementerian UKM misalnya ada beberapa skema bantuan modal bagi yang ingin berwirausaha, ini untuk serikat pekerja, untuk seluruh masyarakat luas gitu. Dan juga kementerian-kementerian lain, ada KUR, kredit usaha rakyat. Jadi ada beberapa pola sih Mbak, karena JHT ini bukan untuk jaminan modal ya, ini adalah jaminan hari tua, memang benar-benar untuk masa tua para pekerja. JHT nanti diberikan secara lamsam di usia 56 tahun total uangnya, sementara selanjutnya ada JP, jaminan pensiun yang diberikan per bulan. Jadi mudah-mudahan kalau memang ini bisa dipahami dan dilaksanakan sehingga di hari tua kita nanti, hari tua para pekerja, kita bisa mempunyai paling tidak 2 manfaat ini, uang cash. Ada yang per bulan, ada yang diterima secara lamsam. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Indah Anggoro Putri, sudah bergabung bersama kami di program Metro Pagi Prime Time kali ini. Salam sehat, Ibu Indah. Selamat pagi, salam sehat Bu Indah.